Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyil karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ursila rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, para sepuh yang saya muliakan, bil khusus takmir Masjid Cengho yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat sekeluarga, dan juga panjenengan semua seluruh jamaah Masjid Cengho, jamaah kajian tafsir Masjid Cengho, bersama seluruh pemirsa di YouTube kami, di media sosial kami, di channel PAS TV. Kita bersyukur jamaah sekalian dalam keadaan sehat walafiat panjenengan bisa hadir di rumah Allah Masjid Cengho yang mulia ini, semata-mata karena Allah, untuk meningkatkan kualitas pemahaman kula jenengan terhadap firman-firman Allah, terhadap ayat-ayat Allah. Ini menandakan panjenengan benar-benar orang yang beriman kepada Al-Quran. Itu salah satu indikasi orang yang paling beriman kepada Al-Quran itu adalah alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Jadi yang beriman benar-benar kali Al-Quran itu adalah ketika datang Al-Quran kepada kula jenengan, itu kemudian yatlunahu haqqa tilawati, panjenengan bersedia membacanya dengan sesungguh-sungguhnya. Membaca sungguh-sungguh itu apa? Satu, kita baca sesuai dengan tajwidnya, gitu. Apalagi sing suaranya enak, ngoten nggih, kita dengarkan tuh sejuk di hati. Ngoten. Yang kedua, di samping enak kita baca dengan bacaan-bacaan sesuai dengan aturannya, juga kita benar-benar berusaha memahami maknanya. Itu orang yang benar-benar ingin sungguh-sungguh membaca Al-Quran. Yang ketiga, yang tentu paling utama adalah mengamalkannya. Dan jadi maka dari itu saya sering matur di beberapa masjid di tempat saya diamanai untuk rutinan kajian tafsir itu, selalu saya sampaikan bahwa pengajian paling utama dan pertama yang paling pokok di dalam agama kita adalah kajian tafsir Al-Quran. Maka di pondok kami itu pertama yang kami ajarkan itu, sebelum kitab-kitab yang lain, itu tafsir Al-Quran terlebih dahulu. Makanya berbahagia panjenengan yang bisa hadir, ya, luar biasa. Dan mungkin dengan segala keterbatasan panjenengan yang berapa juta orang ini, ya, nanti akan dibersamai oleh para pemirsa dimanapun berada. Mohon izin nanti saya masukkan di YouTube, monggo panjenengan bantu share, agar kebaikan panjenengan ngaji Al-Quran ini juga bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang belum sempat hadir bersama panjenengan. Gitu, Ini bahasanya bahasa apa Pak biasanya? Bahasa Indonesia, campur-campur sedikit-sedikit Jawa ada apa-apa ya. Pokoknya ojo Mandarin. Aku gak patah iso, Nek Madura malah iso. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita awali dengan bacaan Ummul Quran, Suratul Fatihah. Ini tadi salamnya dari Ustadz Haryon Ong, guru saya. Beliau mengamanahkan kepada saya untuk kajian ini, sekaligus karena beliau sedang takziah 7 harinya wafatnya Profesor
Tatang ya. Profesor Tatang ini beliau meninggal wafat malam ini yang ke-7 harinya. Dimohon suratul Fatihah, mudah-mudahan almarhum Bapak Profesor R. Tatang Santanu Adhikara ya, beliau adalah guru aku prestur dan bekam di Chengho serta simpatisan dan juga aktivis di Chengho ini. Mudah-mudahan insya Allah wafatnya husnul khotimah. Mudah-mudahan beliau benar-benar menjadi bagian dari ahlul jannah. Dan kita semuanya bisa melanjutkan cita-cita beliau. Kula jenengan bisa mengenang kebaikan-kebaikan beliau. Sehingga bisa menginspirasi dalam hidup kita dari apa yang menjadi skill dan perjuangan beliau, pengabdian beliau. Lillah ila hadrati ruhi almarhum Bapak Profesor R. Tatang Santanu Adhikara qaddasallahu sirrahu wa nawwara dharihahu wa satara yubahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun, shalawat wa salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital, ayat ke-216 nggih, yang bawa kitabnya. Katanya kemarin sampai 215, sekarang surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Kutiba, diwajibkan, ay furidha, diwajibkan, alaikum, kepada kalian, diwajibkan al-qitalu, untuk berperang atau untuk berjihad. Ayat ini jamaah sekalian panggilan, perintah kepada kita untuk berjihad di jalan Allah ketika agama Allah itu mendapat suatu tantangan, rintangan, atau mungkin gangguan dari musuh-musuh kita. Terus ayat ini datang itu tidak ujuk-ujuk kalau jangan dikatakan berperang mboten. Disuruhnya, diperintahnya kita berperang adalah ketika Islam kita ada suatu ancaman. Ya, jadi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Dalam konteks peperangan secara asli ya, waktu masa Rasulullah ya memang harus di medan peperangan melawan musuh kafir langsung. Nah, sekarang ini perang kulon jenengan, jihad kulon jenengan ya tentu dengan antara lain panjenengan ngaji, ini termasuk jihad. Ya, jihad itu makna etimologinya adalah bersungguh-sungguh dengan segala daya upaya panjenengan kerahkan untuk sampai kepada suatu tujuan. Mungkin panjenengan sedang sibuk-sibuknya atau mungkin sedang seneng-senengnya bermain sama keluarganya, ya santai-santai sama tetangganya, cangkruk-cangkruk di pos kamlingnya umpama, ya itu. Lalu kemudian panjenengan ingat bahwa di Masjid Chengho ini ada kajian rutin tafsir Al-Quran ya setiap Rabu misalnya. Panjenengan kok rawuh mriki, panjenengan hadir di sini, itu berarti panjenengan sudah berjihad, ya bersungguh-sungguh. Makanya dalam hal ini ada jihad yang paling besar, yaitu jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu, keinginan pribadi, keinginan sesaat kalau panjenengan, ketika kemudian panjenengan kalahkan untuk datang kepada
panggilan Allah, itulah jihad yang luar biasa. Ya, dan itu diperintahkan oleh Allah. Kutiba alaikumul qital. Wa huwa, sedangkan perintah berperang berjihad di jalan Allah itu adalah kurhun, sesuatu yang biasanya tidak disukai. Sapa sing gelem soro gitu. Tidak ada orang yang mau perang soro-soro kadang-kadang mati dalam keadaan syahid gitu. Wa huwa kurhul lakum, sesuatu yang benci bagi kalian, yang tidak disukai bagi kalian. Jadi orang jihad itu tidak mudah, tidak ringan orang jihad itu. Ya, orang terima sholat itu loh, kalau nggak sungguh-sungguh ya kan. Kadang-kadang sholatnya terlambat, ya subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, bablas bundas. Karena apa ya? Karena tidak ada kesungguhan. Padahal kalau sungguh-sungguh kita memerangi hawa nafsu kita, mau berapa menit sih sholat kita? Gitu. Tapi kalau kita tidak bisa memerangi hawa nafsu, sesuatu ini jadi nggak suka. Nafsu ini senang kan, seneng-seneng toh, gitu. Seneng, padahal seneng mau apa? Ya mau berapa lama? Sedangkan kita yang bisa berpikir ini tentu memang soro, mungkin tidak seberapa kita sukai jamaah sekalian. Akan tetapi lanjutan ayat, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa, bisa jadi an takrahu syai'an, kalian tidak suka kepada sesuatu, termasuk tidak suka peperangan, tidak suka berjihad di jalan Allah, ya, karena nggak mau soro tadi itu. Tapi wa huwa khairul lakum, di hadapan Allah, di sisi Allah, sesuatu yang tidak kita sukai ini ternyata di kemudian hari sangat baik untuk kita. Jadi ayat ini jamaah sekalian, ya, di potongan ayat yang berikutnya ini, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, itu dalam konteks kehidupan kita sering ada hal-hal yang tidak kita sukai, gitu. Ada sesuatu yang kadang-kadang tidak setenggene hati, gitu. Tapi kita tidak tahu bahwa di balik itu, di balik apa yang tidak kita sukai itu, Allah Maha tahu bahwa ada yang terbaik untuk kita. Nuwun sewu, panjenengan pernah mendengar ceritanya enggak? Ada satu keluarga, ya, maunya jalan-jalan Pak, ya, jalan-jalan ke luar negeri, orang kaya kebetulan, naik pesawat. Delalah yang satu ini sakit Pak, sehingga dengan sakitnya ini tidak jadi berangkat. Tentu yang tidak jadi berangkat sesaat pada saat itu pasti beliau apa? Tidak suka. Aduh, gak bisa melok jalan-jalan, gak bisa melok rekreasi. Ternyata apa? Pesawatnya jatuh. Apa hikmahnya? Ternyata yang tadi tidak disukai karena tidak ikut berangkat, ternyata dialah yang selamat. Banyak terjadi seperti itu Bapak Ibu. Makanya dalam kehidupan ini jangan mudah terlalu cinta sesuatu, tapi juga jangan mudah terlalu benci kepada sesuatu. Bisa jadi yang kita benci itu ada di balik hikmah yang terbaik buat kita. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi ada sesuatu yang panjenengan sukai, wa huwa syarrul lakum. Ternyata yang kita sukai itu di kemudian hari buruk dalam kehidupan kita. Terus yang Maha tahu di sini adalah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu tawi Allah iku ya'lamu Maha tahu wa antum sedangkan kalian semua la ta'lamun. Jadi Allah yang Maha tahu sedangkan kita tidak tahu. Makanya ketika diperintahkan Allah, meskipun mungkin sesaat sepintas berat dan soro kita lakukan, maka berserah dirilah kepada Allah. Taat, tunduk, patuh kepada Allah, sehingga nanti yang terbaik biarlah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Bahkan nuwun sewu, masalah perjodohan umpama nggih. Kadang-kadang kan kita tidak suka. Iki modelnya koyok ngene, padahal anakku arep tak antukno sing ayune koyok Sofia Lajuba umpama.
delalah oleh jenengi Mbak Siti Markonah. Jadi nggih patek remen pertama, tapi ternyata di balik itu, oh ternyata Siti Markonah iki masih wong desa, yo akhlaknya yo apik, yo taat, yo patuh. Akhirnya seperti itu, Pak. Dan di dalam kehidupan kita sering hal-hal seperti ini kita jumpai, bahkan kita rasakan. Gitu. Nuwun sewu, panjenengan yang punya darah tinggi, sapa sing gak ngarani nek sate kambing itu gak enak? Mesti enak. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita suka sate kambing itu, tapi ternyata buruk dampaknya. Kenapa? Karena kita punya darah tinggi umpama. Sapa sing gak ngerti nek bebek goreng iku enak, gitu? Mesti enak, Pak. Tapi sing punya kolesterol apa jadinya? Wa huwa syarrul lakum. Akan berdampak buruk pada dirinya. Inilah jamaah sekalian, sehingga umat Islam ini, kaum mukminin dengan pemahaman ayat ini tidak mudah menyerah ketika ada sesuatu perintah agar kelanjutan berjihad di jalan Allah. Kita hanya perintah ini kita laksanakan sambil mohon kepada Allah diberikan kekuatan untuk menyempurnakan perintah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, mohon ini ayat 216. Berikutnya ayat 217. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi mul qitalu fihi kabir wa shaddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Cukup panjang nih ayatnya. Yas'alunaka. Jadi manusia, banyak orang-orang itu bertanya kepadamu wahai Muhammad, anis syahril harami, tentang kemuliaan bulan haram. Bulan haram itu apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu bulan-bulan haram. Tapi dalam hal ini spesialnya adalah bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah ini puncak-puncaknya kaum muslimin menunaikan ibadah haji. Nah, orang-orang itu bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana keistimewaan, bagaimana eksistensi bulan haram itu. Kita lingfi terutama dalam hal ketika bulan haram itu digunakan untuk berperang. Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya berperang di bulan haram? Katakan Muhammad, kita lumfihi kabir. Bahwa peperangan di bulan haram itu kabirun, termasuk dosa besar. Makanya ketika bulan haram, ya ketika berperang pun harus mengadakan gencatan senjata. Tidak boleh Pak melakukan peperangan di bulan haram itu. Makanya dalam konteks bulan-bulan haram itu terjadi surah At-Taubah ayat 36 disebutkan gitu, bahwa inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bahwa dalam satu tahun itu 12 bulan, minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka dari itu di bulan-bulan haram itu jangan saling menzolimi. Ya, jangan saling menyakiti apalagi berperang. Maka selaras dengan ayat ini jamaah sekalian, kul kita lumfihi kabir. Katakan Muhammad bahwa berperang di bulan haram itu adalah termasuk dosa besar. Ngaten nek saged panjenengan di bulan haram itu perbanyak kebaikan. Ya, perbanyak kebaikan. Contoh jenengan mengadakan pengajian. Kata ibu-ibu ini ada berapa juta orang ini ibu-ibu ini ya. Dari mana Bu aslinya Bu?
Genteng ya, oh lumayan jauh-jauh ya. Enggak ada yang dari sekitar sini, enggak ada ya Bu ya. Masya Allah. Oh Perak ya, oh ya Allah. Semakin jauh semakin banyak pahalanya. Ya, man salaka thariqan ilal ilmi sahalallahu thariqan ilal jannah. Panjenengan melangkahkan kaki menuju majelis taklim itu, ya, itu digampangkan langkahnya menuju ke surga. Ada satu pepatah juga mengatakan, ada yang mengatakan itu hadis, yang melangkahkan kakinya ke tempat majelis taklim itu sak jangkah padha karo ngibadah sunnah setahun. Yang jenengan 10 jangkah berarti 10 tahun. Makanya kok kondur saking mriki jenengan hitung langkah jenengan. Sampai mlaku sampai ngitung 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Ya ndak segitunya, yang penting ikhlas karena Allah. Masalah pahala urusannya Allah. Yang terpenting adalah dalam hal ini panjenengan dapat ilmunya Allah, menambah wawasan kekuatan agama kita kepada Allah, agar kita beragama, berislam ini Islam yang sesungguhnya, Islam yang kafah, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dicontoh nih para ulama salafus sholih kayak ngoten. Ya, makanya di sini jamaah sekalian, termasuk terkait dengan peperangan di bulan haram, ternyata oh akhirnya kita tahu, gitu, bahwa di bulan haram itu kita perbanyak kebaikan, bukan malah permusuhan. Kul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa saddun, dan juga menghalang-halangi manusia an sabilillahi, dari jalan menuju agamanya Allah, itu juga termasuk dosa besar. Ada orang mau ngaji diprovokasi sehingga tidak jadi ngaji. Bapaknya anak-anak mau tindak masjid, lah kok ibunya ngomong mau tindak pundi Pak, mau ke masjid, mana cengho lah sampean dhewean, iya mari ngono muni jangan tinggalkan aku. Akhirnya balik kanan gerak gak sedo ngaji. Ini berarti orang yang apa? Wasaddun an sabilillah. Orang menghalangi orang ngaji, orang menghalangi orang berjuang di jalan Allah bermacam-macam. Bisa karena dibully, bisa karena dihina. Wah, apa ngaji rono oleh apa? Gitu. Ini kan gak oleh apa-apa toh? Gak dapat apa-apa ini. Yang kita apa? Apa? Dapat pahala. Ya, dapat pahala, dapat ilmu, dapat seduluran. Ini jenengan akhirnya kan bisa kenal saya ya Bu ya. Bisa kenal saya kenal jenengan, walaupun nggak tahu asmane, nggak tahu namanya. Nggak apa-apa, nanti ketemu di surga bersama-sama. Amin Allahumma. Amin. Nanti dikenalkan sama Allah nanti. Ya, ini bapak ini siapa Pak namanya Pak? Pak Gatot. Oh, bagus ini. Pak Gatot itu yang terbuat dari pohon itu. Enak itu, saya suka itu Pak. Tapi kalau kewayangan bukan Gatot lagi tapi Gatot apa? Gatot Koco. Wow. Yang bisa terbang ya. Ini dari mana Pak? Manyar. Oh Masya Allah, jauh juga ya. Iya Masya Allah ya. Jadi seperti itu. Makanya wasaddun an sabilillah. Jadi kalau bisa kita permudah, orang mau berangkat ngaji, kita motivasi, kita semangati. Wasaddun an sabilillah wa kufrum bihi, dan juga ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang suka menghalangi orang ngaji, orang jihad di jalan Allah itu biasanya juga ingkar kepada Allah. Alias mereka itu adalah orang-orang kafir. Wal Masjidil Haram, dan juga menghalangi orang-orang untuk datang beribadah haji dan umroh di Masjidil Haram. Jadi kalau bisa panjenengan menjadi salah satu bagian untuk memotivasi orang untuk haji dan umroh di tanah suci. Ya, syukur-syukur jenengan bantu. Aku jadi kepengen umroh, tapi gak ada biaya, nyoh tak biayai, ngono ae. Amin ya rabbal alamin. Soalnya apa? Nek gak ada biaya iso biayaan. Jadi artinya ya kita kalau memang mampu datang ke tanah suci, gitu ya. Kalau tidak ya sudah sampai Allah memanggil kita. Karena apa? Allah yang memampukan kita untuk datang ke sana. Makanya di sini wal Masjidil Haram, ya, yang penting tidak ada yang menghalangi. Kita sebagai kaum muslimin, ada saudara kita ya yang mungkin apa itu sangat ingin ke tanah sucinya, kita doakan, minimal kita doakan. Bagi panjenengan yang sudah tidak ke sana, kita doakan saudara kita.
Syukur-syukur panjenengan bisa ke sana lagi, diajak sama-sama, ngoten nggih? Itu bagus itu. Wal Masjidil Haram. Wa ikhraju ahlihi minhu. Wong kafir yang berusaha mengusir, ya, mengeluarkan penduduknya. Rasulullah dan sahabatnya ini sempat waktu itu mau diusir dari Mekah itu sama orang-orang kafir. Ya. Minhu, dari kota Mekah itu akbaru, lebih besar dosanya indallah, di sisi Allah. Di antara sekian yang menghalangi di jalan Allah, orang yang berperang ketika bulan haram yang paling besar dosanya adalah yang berusaha ingin mengusir Rasulullah dan para sahabatnya dari kota suci Mekah. Dan sehingga pada saat itu terjadilah namanya hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Itu bagian dari jihad di jalan Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan, sekarang ini sejak hijrah dari Mekah ke Madinah sudah nggak ada perintah hijrah lagi. Yang ada tinggal apa? Jihad di jalan Allah. Kalau berperang, kalau berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh menunaikan agama Allah, kapanpun, dimanapun. Tapi kalau hijrah, selesai hijrah dari Mekah ke Madinah, sudah nggak ada hijrah lagi. Kulon jenengan juga tidak boleh memakai kata-kata hijrah. Walaupun hijrah itu artinya apa, Bapak Ibu? Pindah, gitu. Tapi jangan sok-sokan pakai kata hijrah. Bude, jenengan badai tidak pundi kok boyongan. Kalau badai hijrah kontraan. Oh, pindah kontraan hijrah. Ya, itu jangan. Sama dengan Isra ya, Bu ya. Isra itu apa artinya? Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan seterusnya. Itu Isra, perjalanan Rasulullah. Jenengan jangan mentang-mentang perjalanan terus jenengan pakai Isra. Jenengan kok numpak bis iki arepe tidak pundi, ajeng Isra teng Magetan. Ya, itu jenenge Joko sembung naik ojek gak nyambung, Jack. Iya. Jadi karena apa? Isra itu hanya peruntukan Rasulullah. Berarti tidak pundi Isra teng pasar. Ya, tidak seperti itu. Ini jawab sekalian ya. Jadi wa ikhraju alihi minhu akbaru indallah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Wal fitnatu utai fitnah iku akbaru luwih besar dosanya minal qatli, daripada pembunuhan. Saking gedene fitnah. Jadi jangan sampai kalau jangan saling fitnah kepada saudara kita. Kalau kita memfitnah saudara kita, dosanya lebih besar bahkan sekalipun daripada membunuh. Walaupun juga bukan berarti dibolehkan membunuh gitu. Membunuh kan termasuk dosa besar. Itu lebih besar dosanya kalau jenengan fitnah saudaranya. Fitnah itu apa? Sesuatu yang tidak pernah terjadi kepada orang itu. Sekecil apapun fitnah yang kita berikan kepada saudara kita, itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Wala yazaluna yuqatilunakum wala yazaluna, dan orang-orang kafir itu tidak lebar-lebar, tidak akan selesai, tidak akan berhenti yuqatilunakum, untuk memerangi kalian, hatta yaruddukum an dinikum, sehingga kalian akan murtad dari agama kalian. Ya, jadi orang kafir, Yahudi, Nasrani, mereka itu Bapak Ibu nggak akan terima, nggak akan rela, nggak akan ridho ya terhadap kita sebelum kita mengikuti agama mereka. Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir itu tidak akan pernah ridho kepada kalian sebelum kalian mengikuti agama mereka. Ya, ini statau, andaikan mereka mampu, itu maunya orang-orang Islam itu dikafirkan lagi. Pada masa Rasulullah, orang-orang kafir yang sudah masuk Islam bersama Rasulullah, oleh orang-orang kafir maunya dikembalikan kafir lagi. Nah, dari Islam kembali ke kafir lagi ini namanya apa Bapak Ibu? Murtad. Jadi murtad itu makanya kasarannya ngomong keluar dari Islam. Padahal kata murtad itu orang yang dikembalikan,
Orang yang kembali dari keimanan, dari keislaman kepada kekafiran. Yang tadinya kafir, wis masuk Islam enak-enak sama Rasulullah, balik kafir meneh. Itu namanya murtad. Kalau nanti kok tanya, murtad itu apa, Bu? Malah murbaute Pak Ustad. Ya itu salah kabeh. Ya, bukan. Jadi murtad itu adalah orang yang yaruddukum an dinikum. Wa may yartadid minkum an dinihi, terlepas dari dimurtadkan, diupayakan, dikafirkan oleh orang-orang kafir atau tidak, barang siapa yang murtad dari agamanya, minkum di antara kalian wahai orang-orang Islam, an dinihi dari agamanya, fayamut, setelah murtad itu tiba-tiba dia mati, wa huwa kafirun, sedangkan dia dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu binasa, terhapus semua amal-amalnya. Yang tadinya waktu Islam ono ganjarane sholat, ada pahala zakat, ada kebaikan puasa Ramadan, ya, ada apa, membantu kepada sesama dan sebagainya dan sebagainya. Yang di situ ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu kemudian murtad kembali kafir sampai dia mati, maka hilang semua pahalanya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu Pak. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ya. Baik terkait dengan kebaikan duniawi maupun ukhrawi. Nuwun sewu, dalam Islam itu sekecil apapun amal panjenengan dibalas oleh Allah. Loh, aja meneh kok nulung wong. Wong terima senyum itu loh, gitu. Itu Rasulullah juga menegaskan, tabassumuka fi wajhi akhika fahuwa sedekah. Senyumnya panjenengan kepada orang lain itu loh sedekah. Ya kan? Mek terima ngobane lambe iki lho. Iki iso dadi sedekah. Artinya apa? Sekecil apapun ada pahalanya. Ngoten. Makanya Bu mangke jenengan pulang dari sini, ya, gua teko perapatan, guyang-guyu ae. Jadi ingat, ini maksudnya tersenyum itu kalau ada temannya, ikhlas gitu ya. Ojo guyang-guyu dhewe, minal sinting wal gendengi. Seperti itu jamaah sekalian. Itu menunjukkan bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu kebaikan duniawi. Menolong orang, tersenyum sama orang, itu kebaikan duniawi. Itu kan ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wal akhirah, sholat misalnya gitu. Makanya di dalam Islam itu istilahnya ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Kan ngeten gitu? Ada sholat ritual, ada sholat sosial. Hablum minallah, hablum minan nas. Loh, ngoten niku nek bagi panjenengan semua ada catatan kebaikan selama panjenengan sebagai orang Islam. Tapi ketika orang itu kafir, habitat a'maluhum, hilang semua. Jangankan ibadah yang menolong orang, ibadah sholat, haji, apapun hilang semua. Wa ulaika ashabun nar, mereka itu termasuk penduduk neraka. Na'udzubillahi min, hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka itu kekal selama-lamanya. Sebaliknya panjenengan yang selalu beriman, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam iman, ya, selalu beribadah kepada Allah, hablum minallah, hablum minan nas dijaga, insya Allah panjenengan adalah ahli surga. Ya, saya lihat dari wajah-wajah panjenengan ini ahli surga semua. Apalagi yang bilang amin pasti masuk surga. Sehingga muni amin paling pas sakit giginya. Enggak ya. Jadi insya Allah selama ada kalimat thayyibah yang ada di dalam diri kita, insya Allah kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kabeh umatku itu besok mlebu swarga. Ilaman aba, kecuali orang yang tidak mau. Para sahabat tanya, siapa mereka yang tidak mau ya Rasulullah? Yang tidak mau adalah orang yang tidak taat kepadaku. Orang yang taat kepadaku berarti taat kepada Allah, dan orang yang tidak taat kepada Allah tidak taat kepadaku. Mereka lah yang tidak mau masuk surga bersama aku. Nah, ya, luar biasa. Cuma karena kadang-kadang kalau jenengan ada dosa-dosanya, ya, mungkin melewati dulu neraka jahanam, ya, entah berapa lama.
Ya muga-muga gak usah suwe-suwe lah. Syukur-syukur oleh rahmatnya Allah mesti ini ngelewatin neraka wis gak usah tak hapus saya ngelewati ini langsung dilebokne swarga. Iki ibu-ibu bapak-bapak yang rajin ngaji di Chenghui wis lewat pintu Cina menuju ke tanah Arab masuk di Masjidil Haram, masuk lagi ke Raudhah Madinah Masjid Nabawi, seret Raudhah adalah taman surga. Allahumma begitu. Jadi panjenengan yang dekat dengan masjid, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ati kula jenengan terpaut dengan masjid, terpaut dengan kajian salat berjamaah. Insyaallah panjenengan termasuk yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi ya Pak ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina, sesungguhnya mereka amanu yang beriman, walladzina hajaru dan mereka yang berhijrah, ya berhijrah di jalan Allah, berhijrah meringankan meninggalkan kampung halaman mereka, kampung halaman tanah kelahiran di Mekah menuju ke kota Madinah. Nek konteksnya kulon jenengan sekarang barangkali kampung kulon jenengan kurang representatif untuk menjaga keimanan lalu pindah ke tempat yang lebih bagus agar ibadah kulon jenengan lebih khusyuk, lebih semangat, itu juga termasuk walladzina hajar. Ya, jadi orang yang beriman kemudian orang yang hijrah di jalan Allah wajahadu fi sabilillah disertai dengan jihad fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah yang berhak mengharapkan rahmat Gusti Allah. Konotasinya para jamaah, kalau kula jenengan kepingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini juga ditutup dengan wallahu ghafurur rahim, artinya diberikan bonus oleh Allah di samping mendapat rahmatnya juga memperoleh ampunannya. Dengan maha kasih sayangnya Allah. Nek kula jenengan kepingin mendapatkan rahmat Allah, kepingin mendapat ampunan Allah, ya mendapat kasih sayangnya Allah, maka siji dadi wong sing beriman. Loro, nek jenengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus siap berhijrah. Orang beriman itu konsepnya tidak stagnan, tidak berdiri di tempat Bapak Ibu. Harus lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ibarat padi, semakin tua semakin merunduk. Karena apa? Semakin berisi. Ngaten. Jadi kula jenengan semakin merunduk, semakin tawadhu, semakin usia bertambah, semakin semangat ibadah. Ojo sampai kula jenengan gaplek pringkilan, tambah tua tambah petakilan, ya. Tapi kalau jenengan usahakan semakin usia bertambah, perbanyak amal solih-solihah. Itu seperti itu konsepnya. Itu orang yang berhijrah. Yang kemarin kurang semangat, sekarang lebih semangat lagi. Hari ini, tahun ini, bulan ini harus lebih baik daripada kemarin. Itu orang yang berhijrah. Nah, itu kemudian yang ketiga disertai dengan jihad di jalan Allah. Wong iman, wong hijrah itu tidak akan terrealisasi ketika tidak didasari dengan kesungguhan. Maka di sini ditutup dengan wajahatu fi sabilillah. Itu jamaah sekalian. Jadi kula jenengan yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, maka akan mendapat rahmatnya Allah, mendapat ampunannya Allah. Itu jamaah sekalian. Mudah-mudahan dari ayat yang kita kaji saat ini benar-benar menginspirasi kita agar kita senantiasa, ya Allah, dikabulkan hajat-hajat kita, dimuliakan hidup kita, sehat walafiat sekeluarga, ya Allah, diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang bisa digunakan untuk ibadah istiqomah, bisa berziarah ke Makkah Madinah, membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, mendidik putra wayah yang sholih sholihah,
yang ahli ibadah berakhlakul karimah. Kapanpun, dimanapun Allah memanggil kita, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Monggo, mungkin ada pertanyaan. Biasanya ada pertanyaan sambil perkenalan. Ini ayatnya cukup panjang juga. Ini yang ayat 219. Kalau kita baca sebentar lagi udah mau isya ini kayaknya ya. Ya. Nggak ada, Ibu, Bapak? Malah itikaf semua ini gimana nih? Ini mohon kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa nih, agar lebih diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Allahumma birahmatika ya ghaffar ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina. Allah ya Rabb, rahmati kami dengan Al-Quran, berkahi kami dengan Al-Quran, hidayahi kami dengan Al-Quran. Allah, dengan rahman rahim panjenengan, dengan kasih sayang panjenengan, melalui kajian Al-Quran ini ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami, mudahkan segala kesulitan kami, lancarkan segala usaha kami, sehatkan jiwa raga kami, sembuhkan segala sakit kami dan segala sakit anggota keluarga kami dan teman-teman kami, sahabat kami. Allah ya Rabb, mungkin yang ada kesempitan rizki, Allah lapangkan rizki kami dengan rizki yang melimpah barokah untuk bekal ibadah istiqomah ya Rabb. Ya Allah, jadikan ya Allah diri kami hidup yang sekali ini, hidup yang senantiasa dalam lindungan panjenengan ya Allah. Semangat untuk beribadah ya Allah, agar dapat kami jadikan bekal hidup di dunia yang mulia dengan tuntunanmu ya Allah, dan suatu saat nanti meninggal di akhirat nanti memberikan hisab yang terbaik, memberikan kami termasuk khiyari ummati Rasulullah, termasuk pilihan-pilihan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pecinta-pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada akhirnya nanti ya Allah izinkan kami untuk masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin ada banyak khilaf dari diri saya, ada benarnya pasti dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari kelemahan saya, mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.